Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri 1 Kradenan, Bapak Romaji. Yang kami hormati kepada rekan-rekan guru SMA Negeri 1 Kradenan yang kami hormati. Pertama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT. Pada siang hari ini saya akan memaparkan tentang budaya positif modul 1.4 CGPA 10 Semarang 1 Kradenan. Puji syukur kehadirat Allah SWT pada siang kali ini bisa bertatap muka, bisa bersilaturahmi, dan bisa bertukar pikiran serta bersama-sama untuk memberikan sedikit ilmu yang sudah saya dapatkan dari CGP Angkatan 10. Salawat serta salam kita haturkan pada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita akan mendapatkan sahabatnya besok di hari kiamat. Allahumma amin. Selanjutnya, sebelum acara dimulai, ada supaya untuk merelaksasikan organ tubuh kita biar tidak sepaneng dan lain sebagainya. Tadi walaupun sudah istirahat isoma ya, berat, sholat dan makan, ini biar tidak ngantuk karena ini masa-masa waktu yang biasanya sangat rawan untuk ngantuk atau untuk mengikuti biasanya kurang semangat. Tolong untuk berdiri teman-teman semuanya, Bapak Ibu semuanya. Pak Susanto dengan Pak Denis ya, tolong berhadapan-hadapan dulu ya, berhadapan dulu ya, berhadapan. Tangannya kanan memegang tangan, pundaknya memegang pundak kanan, kiri sama kiri. Silakan untuk memijat temannya ya, pijat senikmat mungkin ya, tidak ngantuk ya, kan khusus laki-laki Pak. Sekarang bagian pundaknya sudah kanan, sudah pundak kiri sekarang. Pundak kiri tadi kanan kiri sudah ada. Sekarang kepala belakang. Jadi alon sama ada sedikit titik-titik ya, titik-titik sama titik ya, di ya. Dengan hujan rintik-rintik juga, hujan rintik-rintik biar ya tidak sakit. Terus sekarang di dekat alis otot ditepeng namanya, ditepeng selangkang ya, biar tidak ngantuk, biar ngantuk. Dengan ucapan wahai temanku jangan ngantuk ya. Sudah, terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya dari cukup yang hadir. Selanjutnya pada kesempatan kali ini saya akan memberikan materi atau tentang aksi nyata budaya positif, yaitu penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif yang sudah saya dapatkan di CGP. Ini baru modul 1.4, nanti insya Allah selanjutnya 2.1, ini baru mulai. Ini selanjutnya tadi gantiannya breakingnya adalah tadi biar tidak ngantuk dan itu. Karena konsep inti budaya positif yang pertama ada 8 dari konsep inti budaya positif. Nanti saya ambil poin-poinnya saja, yaitu perubahan paradigma belajar.
perubahan paradigma belajar pada waktu kita yang saya mengalami adalah tahun 90-an. Bahwasanya paradigma itu masih ada yang lama, ya, dengan cara kurikulumnya karena juga beda, sehingga pada paradigma yang lama itu para pelajar diusahakan untuk seperti kemarin CPSA atau yang aktif adalah siswanya, yang aktif adalah gurunya. Tapi sekarang adalah paradigmanya adalah paradigma baru, sehingga harusnya adalah seperti dari tadi Bapak Cabdi, bahwasanya untuk paradigma baru itu harus dirubah dengan cara 25% adalah dari guru, yang selanjutnya diserahkan pada murid atau 75%. Itu yang pertama. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif pada waktu kita juga pada zaman pendidikan lama atau paradigma lama itu adalah hukuman pasti, gitu ya. Hukuman pasti. Ketika ada murid yang terlambat, pasti ada dihukum, umpamanya lari lapangan 5 kali atau 2 kali dan sebagainya, tergantung anak itu telatnya 5 menit, 10 menit sampai berapa menit. Itu disiplin positif pada waktu zaman dulu. Tapi sekarang diusahakan jangan sampai menghukum, tetapi dengan cara adalah umpamanya hanya suruh membuat surat pernyataan atau ditanya dan sebagainya, tapi 1, 2 sampai 3 kali saja, jangan sampai beberapa kali. Kalau datangnya terlambat terus nanti besok dibiarkan dan sebagainya, enggak. Tapi adalah ada namanya adalah tindak lanjut. Yang ketiga, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini adalah sebenarnya banyak sekali, Bapak Ibu semuanya. Bahwasanya kita sebagai guru diusahakan, saya juga baru merasakan banyak nilai-nilai kebajikan ini sebenarnya sudah banyak sekali kita lakukan. Tetapi nilai-nilai kebajikan ini biasanya juga ada yang sudah ibaratnya sudah tidak dilakukan lagi. Contohnya umpamanya kalau tadi terlambat harus bersih-bersih halaman atau mencari rumput yang harus dicabut dan sebagainya. Tetapi sekarang nilai-nilai kebijakan itu tadi adalah ada sapa, senyum, salam dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya sangat banyak sekali, sehingga baik itu kita tentang moralitas yang ada pada diri kita, itu adalah kebutuhan dasar manusia itu yang perlu sikap kita yang selama ini adalah kebutuhan dasar manusia itu adalah sikap kita harus berpasrah kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nanti ada dari profil pelajar Pancasila nanti selanjutnya. Yang ke-5, motivasi perilaku manusia. Ini saya ambil poin-poinnya. Terus selanjutnya, posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru itu sebenarnya juga sangat membantu kita dalam hal keseharian, baik evaluasi, refleksi dan sampai nanti tindak lanjutnya. Terus keyakinan kelas, ya, ini keyakinan kelas sebenarnya tadi disampaikan juga dari Pak Cabdin atau dari Pak Heri sebagai pengawas tadi, bahwa keyakinan kelas itu harus diusahakan nomor 1. Contohnya tadi adalah seandainya anak kelas 1 baru masuk ke SMA, itu sebenarnya cita-citanya apa? Dan sebenarnya ditanya, dan nanti sampai kelas 11 sampai kelas 12 bisa mengevaluasi. Oh, ternyata anak ini walaupun tidak bisa matematika tapi bisa musik atau bisa olahraga dan sebagainya. Yang selanjutnya, yang terakhir, segitiga restitusi. Nanti ada di belakang.
Selanjutnya pembelajaran dengan paradigma baru. Tadi saya kutip sedikit tadi bahwanya pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhan berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Bahwasanya bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, itu nomor 1. Nomor 2, berwawasan global, bergotong royong, kreatif, mandiri, dan berwawasan bernalar, belajar kritis ya. Selanjutnya miskonsepsi teori. Dari teori kontrol ini biasanya ilusi guru mengontrol murid. Kadang bisa dikatakan ilusi itu adalah bayangan atau mungkin anggapan bahasanya guru itu memang harus mengontrol murid secara maksimal atau secara bijaksana, sehingga ilusi guru mengontrol murid itu sebenarnya memang harus dikuasai. Kayak gitu, bukan karena permasalahan itu nanti diserahkan bimbingan konseling, bukan, tapi adalah guru memang sebagai satu penentu, dan yang selanjutnya juga wali kelas, kemudian adalah pada BK yang selanjutnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat. Maksudnya bahwa semua penguasaan positif, efektif, dan bermanfaat itu bisa juga dilakukan kepada semua murid. Bahkan guru juga bisa melakukan seperti ini. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ternyata ketika murid dikatakan, oh kamu salah, kamu bodoh, itu sebenarnya dalam paradigma sekarang tidak dibolehkan. Tetapi dengan cara bahasa yang halus, tolong mas atau mbak, bahwasanya ketika kamu mengerjakan pekerjaan dari bapak ibu guru itu harus gini-gini, harus tepat waktu, salah satunya itu bagian daripada kritik. Tetapi sebenarnya kritik itu ada yang tadi ada yang mengatakan membangun, ada yang bisa yang mematahkan. Karena pada kritik yang membangun itu nanti anak-anak atau siswa dan siswi kita itu akan masih ingat terus sampai dia dewasa atau sampai tua. Contoh seandainya di SD atau di sekolah dasar itu pasti masih ingat kejadian-kejadian yang sangat fatal, bahkan maunya pada waktu itu kan tidak pakai sepatu maunya. Pada zaman saya itu kalau pas hujan itu pasti nggak pakai sepatu. Nah itu adalah ketika mas kamu kok nggak pakai sepatu dan sebagainya, itu adalah salah satu akan diingat-ingat, apa sepatumu perlu dibelikan dan sebagainya. Atau mungkin bisa juga rasa bersalah yang mampu menguatkan karakter, dan itu biasanya akan anak itu akan masih ingat terus. Kalau ketika mungkin di EC atau mungkin diberi hadiah dan sebagainya, itu adalah bagian karakter kritik yang membangun atau yang mematahkan. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Orang dewasa berarti bapak ibu guru kita. Sebenarnya memang anak itu ketika ada sedikit dipaksa, bahwasanya ketika pembelajaran atau pada waktu jam-jam terakhir ya, seandainya bapak ibu guru mungkin ada penugasan PMM kok masih di deadline ini harus selesai, dan kebetulan juga siswanya juga pas waktu ulangan, ya itu bagaimana cara merancang atau manage waktunya bagaimana. Itu bisa juga diberi tugas atau diberi semacam untuk diskusi atau lainnya, atau berkelompok atau praktikum bersama. Selanjutnya, disiplin positif. Disiplin positif
berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Disiplin positif ini biasanya kalau disiplin positif ini akan dikenang, tadi yang saya katakan dikenang oleh siswa. Terus umpamanya anak-anak itu melakukan apa lomba, dan lomba itu di anak-anak itu tetap diperhatikan makannya dan sebagainya, itu insya Allah nanti akan masih ingat itu. Wah, dulu pada waktu pembimbingan bapak siapa dan ibu siapa itu ternyata anak-anak sangat dirawat dan diberikan perhatian penuh serta bimbingan yang penuh. Yang selanjutnya, disiplin positif merupakan salah satu cara menerapkan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau ribet, ancaman atau hukuman. Ternyata di pembelajaran kurikulum Merdeka ada yang mengatakan masih bisa dikatakan kontroversial. Kemarin ketika dengan Bapak instruktur dari Jawa Timur itu, ternyata ribet itu ada yang mengatakan dibolehkan, ada yang tidak. Karena apa? Ketika ribetnya itu nanti memberatkan dari seorang guru atau mungkin sekolahan, maka nanti akan menjadikan anak itu hanya mengandalkan itu harus diberi terus. Nah, itu sebenarnya tergantung situasi dan kondisinya. Ketika ribetnya itu harus segera diberikan, atau mungkin cuma pujian, wah bagus, kamu pintar, kamu kodian, atau mungkin kamu pandai dan sebagainya, itu dibolehkan. Atau mungkin bintang 1, bintang 2, bintang 4 dan sebagainya dibolehkan. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri, sehingga mereka berperilaku mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal, memiliki motivasi intrinsik dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Nah, yang saya ketahui bahwa motivasi intrinsik itu biasanya yang ada dari luar, dari dalam ya, dari peserta didik. Maka motivasi yang ada dalam diri kita nanti akan ditiru oleh para siswa kita. Siswa kita itu umpamanya saya punya kelebihan apa namanya? Saya melakukan praktikum tentang pembuatan pupuk, dan pupuk itu kok menjadi juara harapan 2 atau 1 dan sebagainya umpamanya. Dan itu yang menjadi pesertanya itu nanti akan teringat tadi itu motivasi intrinsik yang ada dalam dari bapak ini, pembimbing ini dan sebagainya, bisa saya berikan Pak, saya praktekkan, dan orang tua saya juga senang sekali ya. Itu adalah motivasi intrinsik. Selanjutnya, nilai-nilai kebajikan. Nilai yang disepakati bersama terlepas dari suku, bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi itu profil belajar Pancasila, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Ini saya kira sudah dilakukan oleh Bapak Ibu, dan bahkan siswa SMA kita, SMA 1 Kradenan sudah melakukan ini. Ya, ketika pagi hari sebelum pelajaran dimulai sudah Asmaul Husna, doa dulu terus Asmaul Husna, atau kadang Asmaul Husna baru doa, tergantung petugas dari Asmaul Husna. Yang selanjutnya berkebinekaan global. Bisa dikatakan Indonesia mempunyai suku, bahasa dan budaya yang sangat banyak, sehingga Indonesia bisa menjadi kacamata dunia bahwa kebinekaan kita itu sangat banyak, sukunya juga banyak, beribu-ribu, dan sehingga bisa menyatukan, yaitu adalah bahasa Indonesia, atau bisa dikatakan bahasa itu bisa mempersatukan orang Indonesia yang suku, bahasa dan rasnya banyak, bahkan mungkin alirannya juga banyak. Yang selanjutnya gotong royong. Nah, itu
Biasanya gotong royong ini adanya di desa. Masih contohnya mau mendirikan rumah. Biasanya ketika satu RT itu ada yang mendirikan rumah, bukan diminta tapi kesadaran masyarakatnya biasanya membantu beras atau mungkin mie atau dan lain sebagainya. Itu adalah gotong royong pembuatan rumah atau mendirikan rumah atau yang lainnya. Itu kemarin juga pernah dibahas tentang pada diskusi modul 1.2 kalau nggak salah, bahwasanya gotong royong di Indonesia terutama di desa-desa masih kenal, masih perlu dilestarikan. Yang selanjutnya mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Tadi dikatakan dari Bapak Cabdim dan Bapak Pak Heri pada bernalar kritis, bahwasanya siswa itu harus mempunyai, bisa dikatakan mempunyai kemandirian. Kritis maksudnya ketika mempunyai pendapat yang beda, silakan ditanggapi dengan santai, dengan tidak emosional dan sebagainya. Yang tadi dikatakan Pak Budi sebagai kaca adinnya, bahwasanya untuk mendapatkan uang itu tidak harus menjadi pegawai, menjadi laser, jadi influencer dan lain sebagainya. Itu sebenarnya sebagai, kalau bisa dikatakan pewayangan itu adalah sengkuni ya, tukang adu-adu ini melantuk duit ya. Tapi karena ini adalah ibaratnya ini politik, ada yang mengatakan ini strategi dan sebagainya. Nah, itulah maka bernalar kritis itu perlu dilatih, bahkan bisa dikatakan saya dengan tadi pendapatnya Pak Cabdim bahwasanya bernalar kritis, termasuk Pak Eri tadi bahwasanya perlu digali lagi, digali, termasuk tadi supaya ada pelatihan itu ada pelatihannya. Masuk orang satu punya HP 40, nah 40 bisa menghasilkan. Dan alhamdulillah, maaf, saya juga mengikuti CGB ini, ternyata banyak ilmu yang sangat saya dapatkan. Maksudnya ternyata katanya kalau mau pengen jadi YouTuber, nah itu harus mempunyai like, subscribe sama komen berapa gitu. Kalau 1.000 atau 4.000 atau berapa, ini baru sedikit nih, 1.000 kurang, baru 700 atau berapa. Ya dari hasil untuk ditampilkan dari tugas-tugas di CGB ini, saya tampilkan di YouTube, ternyata bisa like, komen dan sama subscribe. Selanjutnya pendidikan holistik, pendidikan yang harus dilaksanakan pada kurikulum merdeka ini adalah menyeluruh. Tolong Pak. Makasih Pak. Pendidikan holistik, toleransi. Nah, nomor 1 toleransi. Toleransi adalah dinomorkan 1 karena adalah perbedaan di Indonesia itu sangat banyak, sehingga berbeda, walaupun berbeda tetap satu jua. Toleransi, agamanya apa, dan tidak ditanya alirannya apa dan sebagainya. Ini adalah toleransi. Yang kedua, rasa hormat. Pendidikan kita itu rasa hormatnya alhamdulillah sebenarnya bagus, tapi karena anak-anak sekarang ya, saya sendiri juga maaf ya, anak saya yang setelah SMP menuju SMA itu karena masa tengganya itu agak lumayan, tapi ternyata mempunyai terlalu waktu yang berlebihan untuk bermain HP, sehingga saya katakan bahwa untuk mempunyai nilai-nilai akhlakul karimah itu masih ibaratnya perlu penanganan kembali. Kalau memang betul kalau di sekolah itu 8 jam kita mendapatkan pelajaran dari Bapak Ibu, tetapi nanti selanjutnya diserahkan pada
kepada bapak ibu yang ada di rumah. Itu ternyata sampai sekarang itu sangat berat sebenarnya. Sehingga terutama anak-anak kecil sekarang ternyata secara psikologi seandainya anak itu dipegang HP dari umur 2 tahun sampai 4 tahun itu biar dia tidak rewel dan sebagainya, itu secara psikologi tidak diberikan. Karena apa? Ternyata kalau nanti ibunya tidak bisa membimbing atau mendidiknya, maka diserahkan pada HP. Nah, HP itu nanti sifatnya ketika akan ketergantungan. Nah, itu secara psikologis seperti itu. Dulu pada waktu pendidikan anak di yayasan saya pernah mengadakan itu, ternyata tidak dibolehkan sepenuhnya, tetapi harus diawasi. Kalau anak kecil 1 sampai 5 tahun atau 1 sampai 4 tahun tadi harus kira-kira 1 jam, nanti 2 jam, pokoknya dibatasi. Saya sendiri anak saya yang mulai SMA itu kadang masya Allah sampai jam 12, jam 1. Nanti ketika mau sholat subuh atau mungkin paginya agak kesulitan. Itulah mungkin salah satunya yang perlu kita waspadai semuanya. Sehingga rasa hormat atau mungkin akhlakul karimahnya perlu sangat dijaga sekali. Ada zaman atau mungkin era atau paradigma baru di kurikulum mereka ini. Yang ketiga, integritas, mandiri, menghargai. Nah, menghargai ini juga juga evaluasi kita kemarin juga pada waktu instruktur mengakai banyak menghargai daripada waktu murid dan sebagainya. Itu biasanya dia ketika ada tugas atau mungkin ada ulangan dan sebagainya, itu kadang anak itu biasa kurang menghargai gurunya, ulang lagi, remedi lagi dan sebagainya. Itu kadang rasa menghargai waktunya masih kurang efisien. Selanjutnya antusias. Saya kira kalau pakai HP memang antusias sekali, tapi ketika HP-nya terlalu berlebihan untuk dibiarkan tanpa manajemen waktu, itu nanti kalau sudah SMP kelas 1, kelas 2 masih bisa, nanti ketika SMA kadang di luar kontrol kita. Selanjutnya empati sudah, keingintahuan, itu jelas itu keingintahuan pada siswa-siswa kita itu sangat besar sekali. Termasuk kreativitas, ini juga siswa-siswa kita atau semua yang ada di pendidikan kita itu memang kreativitas dituntut. Tadi dikatakan Pak Heri bahwa kreativitas termasuk ide yang segar itu harus perlu dikembangkan. Kerjasama, percaya diri dan komitmen. Yang ketiga, keterampilan hidup atau life skill. Yang ketiga, keterampilan hidup dapat dipercaya, lurus hati, pendengar yang aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik dari diri. Ini keterampilan hidup bisa dilakukan di sekolah kita atau di masyarakat dan lain sebagainya. Selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Itu prinsip ya, yang tidak bisa diganggu gugat. Bahwanya kebutuhan dasar manusia, segala sesuatu yang kita lakukan mendapat apa yang kita inginkan, jelas itu fitrahnya. Seperti seorang manusia itu ingin tahuan dan cita-citanya diinginkan harus terlaksana atau tercapai. 5 kebutuhan dasar manusia: bertahan hidup, kasih sayang dan rasa diterima,
penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Mungkin dari Bapak Ibu, Pak Denis yang masih muda. Umurnya berapa Pak? 39. Saya 29 ada. Maksud saya kelima kebutuhan dasar manusia itu 22. 25 ya. Kenangannya kotor. 25 plus 10. Kira-kira apa Pak Ifta? Kelima kebutuhan dasar manusia. Nah, menurut Pak Jenengan, ya ini diskusi. Karena aku ngomong terus ngantuk. Monggo Pak, bisa milih salah satu panjangnya. Iya, salah satu. Kasih sayang. Alasannya apa Pak? Kasih sayang gitu ya. Biar dilem bojone terus. Mungkin ibu-ibu, Bu Andini, sing nom neh, sing paling nom. Bu Siska, umurnya berapa? 41. Bu Denis? Apa? Bu Agna? Bu Siska? Iya Pak. Wah, siapa ya? Sing syuting Bu Sri. Bu Sri. Si paling nom, Bu Puspa. 35. Menurut Bu Yunika, ya coba dari 5 kebutuhan dasar manusia, panjenengan apa? Kira-kira ya sharing saja Bu. Sharing. Bertahan hidup. Oh, Bu Mbak Eli, emang setelah itu Mbak Eli. Satu kebutuhan yang paling Dasar manusia. Ini nomor berapa? Bertahan hidup Pak. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Bertahan hidup. Nah, bertahan hidup itu mangan harus jangan mengikuti. Iya. Tidak memilih sebabnya. 19 Pak. Iya. 19. Iya. Butuhkan. Ini kan ya enak ya orang siji sih bisa ngantor nih. Bangunan itu kan orang pondasi sih. Ada bawahnya ya apa? Ada tiang-tiangnya. Maksudnya salah siji yang Yang paling penting itu bertahan hidup. Bertahan hidup lagi kasih sayang. Makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan, bertahan hidup. Ya, kalau di desa cuma bertahan hidup banyak ya. Kasih sayang dan rasa diterima diperlukan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dalam kelompok. Kasih sayang, ya kasih sayang penting. Yang ketiga, penguasaan harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan didengar. 5 kebutuhan dasar manusia yang sangat urgent, harga diri. Kadang ketika termasuk tadi ada kasus pagi tadi makanya tentang harga diri. Nah, itu sebenarnya ya ego masing-masing biasanya. Ego. Ini ya si dari seberang sana tadi. Dari seberang sana. Nah, itu sebenarnya harga diri ya. Harga diri tergantung situasi, mungkin situasinya pas di kantor atau apa ada masalah nggak tahu deh. Dan bahkan saya pernah diberi cerita dosen saya bahwanya ketika ada masalah di rumah jangan dibawa ke kantor atau mungkin di kampus atau di sesuatu pokoknya dianggap gak ada masalah. Nah gak ya leren atau turu atau apa atau tidur. Yang keempat, kebebasan. Mandi memiliki pilihan, mencoba hal baru, mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, kesenangan, bermain, humor, antusiasme, dan tertawa. Ini adalah yang terakhir. Sebenarnya ada juga manusia kesenangannya sederhana. Contohnya abang parkir, tukang parkir itu sebenarnya orang yang ikhlas. Ya ibaratnya orang hidup itu katanya seperti dititipi, ketika dititipi mobil Pajero ya namanya. Makanya nanti dia ambil yang punya ya disilakan. Itu adalah 5
biasanya tentang kesenangan itu adalah relatif tergantung manusianya. Selanjutnya, motivasi perilaku manusia. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, motivasi ekstrinsik, dan untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang motivasi intrinsik untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini ada di sekitar kita, dan kita pun juga mempunyai kelebihan dan kelemahan tentang perilaku manusia. Di dalam ini kehidupan ini ada hukuman, konsekuensi, restitusi. Hukuman tidak terencana atau tiba-tiba. Hukuman pada waktu paradigma dulu atau kurikulum dulu, hukuman pasti itu nomor satu, dan biasanya juga diserahkan pada ahlinya semuanya, yang biasanya menghukum atau memberi sanksi dan murid tidak tahu apa yang akan terjadi atau tidak dilibatkan, bersifat satu arah. Maksudnya bersifat satu arah ya cuma dari pemahaman bapak ibu guru saja, atau dari siswa. Alasannya siswa katanya terlambat karena bocor bannya atau mungkin kehabisan bensin dan sebagainya. Itu kalau secara solusi sekarang itu harus diurai dari satu persatu, baik itu mungkin dia bangun tidurnya jam berapa atau tidurnya jam berapa, sehingga ketika istirahatnya lama maka nanti bangunnya akan lebih cepat. Itu dari satu arah umpamanya. Yang kedua berupa hukuman fisik dan psikis. Kalau psikis biasanya ada tekanan, contohnya pokoknya gerda manut sanksi di didenda ini, dan bahkan ketakutan sampai yang kemarin pernah ada kejadian di mana itu, yang ada sampai kematian itu adalah salah satunya adalah yang guru ditusuk oleh murid ya, di Demak kalau nggak salah. Di Demak Pak ya, gubuk ya. Itu masuknya Demak. Itu Pak. Masuknya Demak tapi dekat dengan jembatan dulu Pak. Itu kronologinya bagaimana Pak? Saya kurang begitu. Ya kronologinya sakit hati. Cuma tanya saja biar mengimbangi. Sakit hati Pak. Hah? Sakit hati. Oh sakit hati. Wah ya loro hati so ya. Ternyata sakit hati bisa menusuk gurunya. Tapi juga senang hati juga bisa murid bisa jadi empek guru jadi jodoh gitu. Selanjutnya konsekuensi terencana atau disepakati sesuai peraturan. Murid tetap dibuat tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid, jelas itu konsekuensinya. Yang ketiga, restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaikan kesalahan. Yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Sebenarnya yang ini yang diusahakan pada restitusi ini, keyakinan kita sebagai guru bahwasanya ketika ada masalah nanti harus diselesaikan. Guru tadi adalah bukan menghakimi, tapi sebagai manajer juga bisa, sebagai coach bisa, atau sebagai pendamping. Nah, ketika ada masalah di sekolah, namanya tidak mengerjakan PR atau mungkin yang lainnya, sehingga murid itu biasanya boleh untuk mencari solusi atau ibaratnya menyelesaikan masalah. Ya, kalau di Pegadaian menyelesaikan masalah tanpa masalah ya, di Pegadaian karena nggak ada sertifikat, nggak ada apa dan itu pemutus saja. Selanjutnya posisi kontrol guru. Tadi saya sedikit kita penghukum, membuat rasa bersalah sebagai teman, sebagai pemantau, sebagai manajer. Nah, kalau sekarang diusahakan kurikulum Merdeka ini harus menjadi manajer karena bisa mengelola suatu kelas, atau kalau menjadi wali kelas jadi
satu kelas itu harus baik. Tadi katakan Pak Heri bahwanya 36 anak itu harus tahu dia keinginan cita-citanya apa, paling tidak tahu 1 atau 2. Karena cita-cita itu ternyata kadang kelas 1 itu 2, kelas 2 3, kelas 3 tambah lagi apa, bingung malah kelas 3 baru konsultasi kepada BK atau mungkin yang lainnya yang disenangi kadang. Untuk selanjutnya keyakinan kelas. Keyakinan kelas bersifat abstrak, berupa pernyataan universal dibuat dalam pernyataan positif sedikit saja agar mudah diingat. Yang keempat, sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Yang keenam, semua warga sekolah atau warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, ini di CGW ini juga dilatih dan diharapkan keyakinan kelas itu adalah bisa dikatakan sebagai fondasi dasar. Karena bersifat abstrak, berupa pernyataan universal, juga dalam pernyataan positif. Contohnya keyakinan kelas 1, tepat waktu masuk di ruangan. Yang kedua, harus berkata jujur. Yang ketiga, jadwal piket harus sesuai dengan yang sudah disepakati dan lain sebagainya. Atau mungkin ketika siswi putri memakai make up yang berlebihan, bagaimana diberi skor atau diberi denda dan sebagainya. Karena sekarang maaf juga ya, untuk perempuan siswa-siswi kita, siswi ya terutama, ini kemarin sudah pernah melakukan sidak, ternyata ya besok lagi ada lagi. Itu termasuk harus dibuat di keyakinan kelas atau peraturan di keyakinan kelas. Nah, peraturan itu umum, tapi kalau di keyakinan kelas itu harus khusus di kelas tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, anak. Ngalamun kenapa? Tidur. Ya. Siapa dia biasa? Tahu sih. Sholat. Terima kasih pada kesempatan kali ini. Alhamdulillah pada jam kelas ini kita walaupun sudah 2 kali pertemuan, tapi maaf kemarin ada lupa tentang keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas kita buat khusus bisa mapel tertentu, tapi saya pengennya ini di sini ada keyakinan kelas ya. Keyakinan kelas nanti setiap orang menulis ya keyakinan tolong simak, silakan setiap orang membuat satu-satu ini. Yang perempuan ini laki-laki silakan buat sampai sini ya, silakan satu-satu dari sana Mbak. Tulis optimis dari sana. Contohnya namanya datang tepat waktu. Datang tepat waktu namanya. Ini contohnya ya. Atau mungkin tidak boleh berkata kotor. Hebat. Tulisannya yang bisa sendiri. Rut. Bilang Jomo. Harus main FF. Jomo nomor. Ya, sudah kita. Kelas harus tidur. Yang lagi sini. Kira-kira apa? Biar ada variasi. Silakan. Biar cepat. Ayo, hormati guru. Biar Jomo. Tulisannya yang besar. Ayo. Kapital. Hormati guru kita. Selanjutnya, hormati Mbak. Ayo.
Ini nomor 1, nomor 2. Opo. Jangan tertawa. Siapa salting nih? Ini Pak Sis. Menang. Menang Aris. Rata. Aja. Yo khusus sama, bukan mentaati tapi langsung fokusnya apa? Oh berarti tata tertib gitu. Iya Pak. Kurang. Ya lagi, kamu cepat. Kalau cocok berarti ini 3 lagi. 4 sampai 6. Nah nanti yang cocok harus ini. Nah yang belum ya, tidak boleh berkata kotor. Ya yang lagi. Apa Pak? Semuanya. Semuanya menyapa dulu. Selamat pagi Pak Sis. Sis. Ayo. Besar-besar banyak. Tidak boleh mengambil barang orang lain. Boleh. Menghargai dulu ya. Urut. Nanti aku gak dapat. Pakai sepatu. Pak, jalan tiket kelas bisa Pak? Tiket kelas. Aku Ren. Berarti kelas berarti dia. Pak, aku ikuti Proses KPM. Kalau yang sama berarti tinggal nyentah aja ya. Yang laki-laki khusus laki-laki dulu. Aku tahu mah. Dingin ini nak minum. Masalah. Kira-kira. Kamu lagi luar kan lagi. Ini beda tepat waktu. Wis. Ya, jangan beda. Pakai kak sepatu. Tuh. Oke. Ya, bagus. Jos. Baik, selanjutnya. Nomor 4 lagi. Kano. Jarang tes ujian. Ya. Ini dari yang perempuan sudah 5. Silakan yang sama tinggal nyentang ya. Sama, silakan sini. Saya Pak. Berarti namanya siapa? Hah? Namanya siapa? Resya cocok menjaga kebersihan kelas. Namun namanya Juwita menghargai guru. Jika ada guru yang memberikan tugas tidak sesuai batas langsung dilaporkan BK. Enggak ini. Itu selanjutnya, tapi biasanya nggak masuk akal lah. Masuk akal teman-teman. Ye, silakan. Masuk akal. Silakan. Ya, mentaati peraturan sekolah. Nanti satu lagi.
Ya, terima kasih semuanya. Semoga pada keyakinan kali ini bisa dijalankan sebaik-baiknya. Untuk sekretaris tolong ya. Apa, Pak? Ditulis ya. Ditulis lagi. Iya, Ditulis Pak. lagi yang baik biar menarik. Ya. Terima kasih Baik. atas perhatiannya dan kita bisa istirahat karena kita akan mendapatkan pelajaran tambahan lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat. Selanjutnya our classroom atau kami mendengarkan dengan penuh perhatian. Kami datang tepat waktu, itu salah satunya juga bisa. Kami menghormati pendapat orang lain, kami menjaga lingkungan, kami menghargai barang milik orang lain, kami saling menyayangi. Ini salah satu bisa dimasukkan dalam keyakinan kelas. Contohnya seperti ini. Kami mendengarkan dengan penuh perhatian, makanya diberi masukan atau diberi pelajaran dari mapel apapun, anak-anak juga harus mendengarkan dengan penuh perhatian. Yang kedua, kami datang tepat waktu sudah. Yang ketiga, kami menghormati pendapat orang lain ketika musyawarah, ketika diskusi dan sebagainya. Pendapat yang satu dengan yang lainnya walaupun beda, tapi nanti isinya atau hasilnya harus bisa menerima. Yang keempat, kami menjaga lingkungan. Contohnya maunya ada Jumat bersih di SMA Klaten ini 1 bulan sekali. Nah, itu harus bisa diberi ribet juga bisa. Tapi ribetnya bukan uang, tapi adalah mungkin sertifikat kelas terbaik dalam bulan Februari dan Maret. Yang kelima, kami menghargai barang milik orang lain. Tapi ada juga kadang cerita anak, Pak, pen saya itu sering hilang, Pak. Itu kelihatannya yang ambil si A ini loh, Pak. Kok tahu? Lalu pen nggak tahu, nggak pernah beli pen, kok pennya wangi ya, Pak. Berarti sudah tahu bahwa yang berarti menjas itu kadang ya dibolehkan, tapi harus ada bukti fisiknya. Oh ini Pak, pulpen saya beri ciri apa, mencet atau apa atau nama. Itu kami menghargai barang milik orang. Jangan ketika pinjam ya harus izin. Bahasa apa ya, gosok, gosok katanya Ustadz Iftah itu tidak boleh gosok. Gosok itu pinjam tanpa izin. Apa pinjam sing lagi izin kari juga dibawa bahasa. Yang keenam, kami saling menyayangi. Nah itu, kami saling menyayangi maksudnya adalah bisa menghargai, saling antara satu dengan yang lain, tidak membenci. Yang selanjutnya, segitiga restitusi, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Ya ini yang kadang agak kesulitan ini di apa yang kita lakukan. Tanggung jawabnya ada. Anak-anak saya yang saya beri remedi karena sudah 3 kali ulangannya atau latihannya di bawah KKM. Kebetulan KKM saya itu 80 sehingga ketika nanti saya tanya, kamu mau kuliah ya? Nah kamu mau kuliah ya usahakan kamu harus 80 ke atas. Nah kalau sekarang minimal 85 ya waktu itu butuhnya 86 paling tidak. Nah wes tak kon gogo wae kalau mengerjakan soal tapi bawa pisang, tanaman pisang atau tanaman bonggolnya kan nanas nanti sebagai kebun. Tapi alhamdulillah ini sudah ada hasilnya dari kebun pisang, dan pisang itu bukan dijual oleh Pak kebun atau saya, tapi ada saya manfaatkan kembali kepada teman-teman semuanya. Ini sudah saya lakukan. Ini sudah khusus yang kelas 10 ya. Nah, kelas 11 beda lagi. Segitiga restitusi ini yang pertama adalah menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, dan yang ketiga menanyakan keyakinan. Ya ini yang
kadang sudah dilakukan semaksimal mungkin, tapi masih ada beberapa yang perlu dievaluasi. Menstabilkan identitas berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Ibu atau bapak juga pernah merasakan begitu. Ibu atau bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu atau bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Menstabilkan identitas seperti ini. Bisa di YouTube banyak sekali tentang contoh menstabilkan identitas. Saya kemarin juga membuat seperti ini, tapi masih kurang sempurna, terus disempurnakan lagi. Selanjutnya, validasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Yang kedua, padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Yang ketiga, kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting bagimu. Yang keempat, kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Ini biasanya sudah dilakukan anak, dan guru juga ada menanyakan, kamu pasti punya alasan mengapa kamu melakukan hal ini. Sebenarnya tadi kenapa PR-nya kok sering terlambat, atau mungkin tugas-tugasnya terlambat. Salah satunya mungkin, Pak, saya sebagai aktivis, Pak, aktivisnya sampai dua macam, ada pramuka, ada paskuseba, atau mungkin tambah tadi satu makanya. Nah itu terlalu banyak kamu berarti. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu, dan contohnya seperti itu. Yang ketiga, menanyakan keyakinan berdasarkan prinsip teori kontrol bahwa pada dasarnya kita termotivasi secara intrinsik. Kata-katanya adalah apa keyakinan kelas kita. Yang kedua, nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama. Yang ketiga, seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu. Yang keempat, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, ini adalah kontrolnya. Nah, menanyakan keyakinan ini adalah ya juga bisa dikatakan bisa menjadi tolak ukur juga, karena siswa kalau ditanya kamu ingin menjadi orang yang seperti apa, nah, kadang itu banyak murid juga masih bingung beda diopo, dan masih bingung. Selanjutnya, Pak, tolong video yang ada di sini. Ini dokumen penerapan disiplin positif sesuai yang melanggar kesepakatan kelas dalam pembelajaran. Sudah selesai, Bapak. Tinggal kesimpulan. Nih. Alhamdulillah saya senang sekali ketemu Mas Ansel ya. Karena kenapa? Saya melihat Mas Ansel itu sebenarnya orangnya aktivis. Tapi saya lihat kok sering terlambat masuk. Yang pertama, yang kedua itu Mas Ansel tugasnya banyak yang juga kurang begitu ketat waktu gitu ya, dibandingkan teman-temannya. Ya seperti itu Pak Sis memanggil kamu biar ada solusi dan mencari bagaimana supaya kamu tidak ketinggalan dengan teman-teman kamu. Kira-kira apa Mas? Mas Aisyah itu kok terlambat sekolah? Yang pertama, yang kedua, kenapa terlambat mengumpulkan tugas? Kalau saya terlambat sekolah itu karena di sekolah saya banyak kegiatan, Pak. Pulangnya itu kesorean gitu, terus nanti di rumah masih mengerjakan beberapa tugas rumah, nanti saya juga masih main sama teman-teman, jadi begadang gitu Pak, tidurnya malam. Berarti seperti
waktunya umur rumah begadang jangan begadang, kalau begadang harus ada manfaatnya. Ya itu pas waktu sebenarnya pada waktu malam minggu atau selain itu. Selain itu juga karena kegiatan di sekolah saya juga banyak. Selanjutnya untuk supaya Mas Ansarmus tidak ketinggalan dan tidak dengan teman-temannya tidak terlambat atau nilainya tidak terlambat, tolong bagaimana solusinya? Yang pertama mungkin saya mau belajar buat manajemen waktu Pak, karena kegiatan saya itu banyak juga, saya belum bisa manajemen waktu dengan baik. Yang kedua saya kurangi begadang juga Pak, agar nggak telat juga. Setelah itu saya bakal tanya sama teman-teman saya juga tugasnya dikumpulkan kapan. Karena Pak Sis pengennya kalau seorang aktivis ya harus memberi contoh pada lingkungan. Karena Anda Mas Ansel kalau depannya juga menjadi sesuatu mungkin hingga kota nilainya baik dan tidak mengulangi perbuatan yang tidak menyenangkan dari sekolah. Dan mungkin juga keluarga Anda sangat mengharapkan Mas Ansel itu itu Mas, juga kira-kira Mas Ansel ikhlas ya untuk memperbaiki. Saya minta maaf juga karena benar-benar saya telat dan Saya maafkan. Yang penting tidak ada masalah, selalu konsultasi dengan BK untuk wali kelas atau akses yang disertakan. Itu ya Mas Ansel. Jangan berkecil hati, tetap semangat. Terima kasih ya. Maaf ya Pak, silakan menuju kelas ruangan lagi pelajar nanti terus. Bagaimana Bapak Ibu dari video tadi Anda bisa memberi masukan tentang video tadi? Ya latihan, masih latihan. Demikianlah dari pemaparan diseminasi budaya positif CGP angkatan 10 dari saya. Minta maaf yang sebesar-besarnya dan terima kasih atas waktu yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.